Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, kali ini Anda akan saya ajak pergi ke sebuah tempat, yaitu makam Sunan Sendang Duur. Siapakah Sunan Sendang Duur itu? Sunan Sendang Duur adalah Raden Nur Rohmat, yang konon ceritanya adalah putra dari Syekh Abdul Qohar. Syekh Abdul Qohar adalah seorang pelaut yang berasal dari Arab, yang kemudian beliau kapalnya terdampar di Sedayu Lawas, akhirnya singgah di Sedayu Lawas dan ternyata dia menikah dengan gadis yang ada di Sedayu Lawas, yaitu putra dari Temenggung yang ada di Sedayu. Kemudian Abdul Qohar itu adalah putranya Abdul Malik, dan Abdul Malik adalah putra dari Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad. Begitulah cerita pendeknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena suatu sebab, yaitu Abdul Qohar yang kemudian tiba-tiba ada serbuan dari wilayah barat, sehingga Temenggung yang ada di Sedayu Lawas ini hancur, dan Abdul Qohar sendiri tewas dalam penyerbuan itu. Akhirnya untuk menyelamatkan putra dari Abdul Qohar dan istrinya, akhirnya Abdul Qohar dan istrinya itu sudah diungsikan dulu di tengah hutan, yaitu ada di hutan Punon. Nah, sekarang ini menjadi desa Sendang Duur. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah akhirnya perkembangan dari anak yang berada di hutan itu bersama ibunya. Dia adalah Raden Nur Rohmat. Begitu cerita pendeknya dari masyarakat yang ada di tempat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, lama-kelamaan maka anak yang bernama Raden Nur Rohmat ini kemudian berguru kemana-mana, mencari ilmu kemana-mana, dan pada suatu ketika Raden Nur Rohmat ini kembali ke desanya, kemudian menyebarkan agama Islam di daerah. Pemirsa dimanapun Anda berada, desa Sendang Duur itu berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Letaknya ada di sebelah barat, atau tepatnya adalah barat daya dari makam Kanjeng Sunan Derajat, kurang lebih 2-3 km dari arah timur laut menuju ke barat daya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tempat itu adalah tempat di tengah-tengah hutan, jauh ke utara, jauh ke selatan. Kemudian sungguh tempat ini masyarakatnya pada saat itu hidup dari bertani. Tanahnya berwarna merah, tapi subur untuk palawija. Oleh sebab itu masyarakat di tempat itu mereka hidup menanam jagung, singkong,
dan menanam padi, serta palawija yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, kehadiran seorang pemuda yang namanya Raden Nur Rahmat ini diketahui oleh para santri Sunan Derajat. Kemudian Sunan Derajat karena mendapatkan kabar dan cerita dari murid-muridnya, karena Raden Nur Rahmat ini memiliki kelebihan-kelebihan. Oleh sebab itu, Sunan Derajat ingin mengetahui secara langsung, bukan cerita. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Derajat kemudian bersama dengan murid-muridnya berjumlah 20 orang datang berkunjung untuk menemui Raden Nur Rahmat untuk berbincang-bincang dalam persoalan bagaimana caranya menyebarkan agama Islam secara baik dan efektif. Kemudian permusyawaratan itu ada di sebuah kebun dengan santai duduk, sehingga mereka sungguh sangat bersahabat seperti saudara. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Nur Rahmat itu selisih umurnya dengan Kanjeng Sunan Derajat adalah 13 tahun. Raden Nur Rahmat lebih muda 13 tahun daripada Kanjeng Sunan Derajat. Oh, sebab itu sungguh pantas apabila Raden Nur Rahmat itu sebagai murid. Tetapi Raden Nur Rahmat belum pernah berguru kepada Kanjeng Sunan Derajat, karena Raden Nur Rahmat bergurunya jauh, dan salah satu gurunya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang saya ceritakan tadi, Kanjeng Sunan Derajat ingin tahu secara langsung, akhirnya datang, kemudian diterima di kebun yang banyak pohon entalnya atau pohon siwalan. Setelah lama-lama berbicara, berbincang-bincang tentang bagaimana cara-cara untuk menyebarkan agama Islam, maka murid-murid Kanjeng Sunan Derajat tiba-tiba berkata, kalau merasa haus dan merasa lapar. Oleh sebab itu Kanjeng Sunan Derajat mengatakan, kalau begitu ambil saja pohon, ambil saja buah ental ini untuk bisa diminum dan bisa dimakan. Itu banyak banget di sekitar tempat ini, dan itu semuanya liar. Siapa saja boleh mengambilnya. Kemudian murid-murid itu mengatakan, bagaimana caranya Kanjeng Sunan Derajat, pohon yang begitu tinggi, buah-buahnya juga tinggi, tidak bisa untuk memanjat. Kemudian Kanjeng Sunan Derajat mengatakan, oh, kalau begitu saya tunjukkan caranya. Kemudian Kanjeng Sunan Derajat kemudian berdiri, kemudian berjalan menuju ke sebuah pohon yang di atas banyak buah entalnya atau buah siwalan. Begini loh caranya untuk mengambil siwalan. Awas, jangan di bawahnya, agak menjauh sedikit. Maka pohon itu kemudian dipegang, kemudian diketok 3 kali. Tok, tok, tok. Semuanya rontok, berguguran.
baik yang besar maupun yang setengah matang, atau yang masih muda dan yang masih kentil dan yang masih berbunga, sehingga mulai bunganya, kentilnya, yang muda dan yang tua semuanya berguguran jatuh ke bawah. Kemudian Kanjeng Sunan Derajat mengatakan, sudah, sekarang kamu ambil yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan kamu buang. Pemirsa dimanapun Anda berada, murid-murid, santri-santri dari Kanjeng Sunan Derajat sangat kagum terhadap kemampuan Kanjeng Sunan Derajat. Luar biasa. Tidak pakai memanjat, hanya cukup diketok 3 kali. Pohonnya semuanya bisa rontok. Kemudian setelah murid-murid itu mengambil buah, dan yang besar-besar diambil dan yang kecil-kecil dibuang, kemudian Kanjeng Sunan Derajat kemudian mengajak murid-muridnya untuk makan bersama-sama. Setelah itu Raden Nur Rahmat kemudian mengatakan, wahai Kanjeng Sunan Derajat, maafkan saya, apakah saya boleh mengusulkan sesuatu? Oh boleh, silakan. Kamu mengusulkan apa? Menurut saya, cara yang seperti dipraktekkan oleh Kanjeng Sunan Derajat itu sungguh sangat kasihan anak cucu kita. Duh, kenapa? Karena Kanjeng Sunan Derajat menggugurkan semua pohon, semua buah, mulai yang besar yang bisa dimakan, yang muda yang juga bisa dimakan, dan yang tidak bisa dimakan sampai bunga-bunganya semuanya rontok. Mengapa kasihan? Andai kata caranya tidak seperti itu, maka yang masih pentil, yang masih muda, dan yang masih berupa bunga, itu 2 atau 1 bulan lagi anak cucu kita bisa menikmati, kalau tidak dirusak seperti itu. Nah, usulmu bagaimana? Kalau usul saya tidak seperti itu caranya. Lantas, kamu punya cara bagaimana? Kemudian Raden Nur Rahmat berjalan menuju ke sebuah pohon, yang mana pohon itu sangat tinggi dan buahnya sangat banyak. Maafkan saya Kanjeng Sunan, caranya adalah seperti ini. Maka pohon itu dipanggilnya, disuruh untuk merunduk sampai ke bawah. Dan akhirnya pohon itu pelan-pelan merunduk dan sampai ke bawah. Kemudian buah-buah yang besar-besar diambil oleh Raden Nur Rahmat. Kemudian pohon itu diperintahkan untuk kembali. Sudah pohon kental, sudah pohon siwalan, kembalilah seperti semula. Maka pohon itu dengan pelan-pelan kembali berdiri seperti semula. Dan di tempat itu bersih, hanya diambil yang besar-besar saja. Seperti inilah cara saya, Gusti Kanjeng Sunan Derajat, untuk mengambil buah itu cukup yang besar-besar saja yang diambil. Yang muda-muda biarkan bisa menjadi tua. Yang masih pentil bisa menjadi buah. Dan yang bunga, biarlah mereka itu berkembang menjadi buah, sehingga tidak rusak. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya Kanjeng Sunan Derajat melihat dengan mata kepalanya sendiri kemampuan, kesaktian, dan kewalian
dari Raden Nur Rahmat. Akhirnya Sunan Derajat baru percaya. Dan pantaslah kalau dia ingin menyebarkan agama Islam di tempat itu karena ilmunya sudah mumpuni. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu hari Raden Nur Rahmat ingin mempunyai masjid. Tetapi sayang, dia tidak punya uang untuk membuatnya. Kalaupun di tempat itu banyak kayu-kayu jati, tetapi tidak punya ongkos untuk membuatnya. Tukang-tukangnya butuh ongkos. Dan waktunya pun juga cukup lama. Oleh sebab itu, mencoba Raden Nur Rahmat itu untuk mencari masjid jadi yang sudah tidak terpakai. Maka datanglah ke Jepara. Setelah di Jepara kemudian ketemu dengan Ratu Kalinyamat. Kebetulan sekali Ratu Kalinyamat membangun masjid. Sedangkan masjid yang lama sudah tidak terpakai. Oleh sebab itu Raden Nur Rahmat kemudian menghadap kepada Ratu Kalinyamat, kemudian mengatakan ingin membeli masjid yang sudah tidak terpakai itu. Ratu Kalinyamat tersenyum karena ada orang yang ingin membeli masjid. Apa yang dikatakan oleh Ratu Kalinyamat? Maafkan, saudaraku, aku tidak menjual masjid. Tetapi kalau kamu menginginkan masjid ini, boleh saja kamu ambil. Asalkan kamu bisa memenuhi persyaratannya. Apa persyaratannya, Gusti Ratu Kalinyamat? Hari ini kamu bisa melihat masjid ini. Kemudian besok pagi saya sudah tidak mau tahu kalau ada masjid yang masih berdiri di sini. Kamu ambil, kamu bersihkan. Hanya 1 malam. Itu persyaratannya. Baiklah, kalau begitu akan saya coba. Besok pagi di tempat ini sudah bersih. 1 catatan, jangan sampai ada benda-benda yang tercecer di sini. Kamu harus mengambil secara seluruhnya. Bersih. Jangan ada yang tersisa. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, besok paginya Ratu Kalinyamat sangat terkejut. Karena di tempat itu benar-benar seakan-akan belum pernah ada berdiri masjid yang lama. Masjid yang lama itu hilang, seperti ditelan bumi. Bekasnya pun tidak ada. Masjid itu kemudian 1 malam itu sudah sampai di Sendang Duur. Sehingga di Sendang Duur pagi hari itu menjadi riuh, ramai karena ada masjid Tiban. Tiba-tiba ada masjid di situ hanya semalam. Dan itu menjadi ramai dan gempar sampai terdengar Kanjeng Sunan Derajat. Akhirnya Kanjeng Sunan Derajat berbondong-bondong bersama dengan santri-santrinya datang ingin melihat Masjid Tiban itu. Ternyata Masjid Tiban itu jatuh di sebuah tempat di mana tempat depannya ini adalah masih banyak lubang, sedangkan di bagian belakang itu jurang. Oleh sebab itu, mau tidak mau, lubang-lubang yang ada di depan masjid itu harus ditutup supaya masjid itu bisa dilewati dengan aman. Oleh sebab itu, bergotong royonglah masyarakat di tempat itu bersama-sama Sunan Derajat dan santri-santri Kanjeng Sunan Derajat. Kemudian santri-santri itu juga ada
yang mencari bahan makan, yaitu umbili-umbili, yaitu umbi-umbian yang ada di hutan, kemudian nanti bisa digodok, bisa dimasak, kemudian untuk dimakan bersama-sama. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian diusulkan untuk menguruk itu, daripada mengambil urukan dari tempat-tempat lain, diusulkan sekalian membuat sumur saja, sehingga nanti urukannya atau galiannya itu nanti bisa untuk menguruk, sehingga menyelam sambil minum air, yaitu sambil membuat sumur. Juga tanah atau tanahnya ini dipakai untuk menutup lubang-lubang yang ada di depan masjid. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa di tempat itu adalah di tempat yang tinggi, di atas bukit, dan tanah itu adalah tanah kapur, dan tanah itu juga batu-batu yang keras di bagian bawah. Tetapi alhamdulillah bisa santri-santri itu bisa mengeruk dengan alat-alat seadanya, sehingga kedalamannya mencapai 35 meter dan airnya sudah keluar. Dan kemudian lubang-lubang yang ada di depan masjid itu cukup ditutup dengan tanah yang digali untuk sumur tadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba santri-santri yang bekerja keras itu kemudian lapar perutnya. Karena perutnya lapar, maka biasa, yaitu ada kuali, kemudian kuali dikasih air, kemudian di situ digodok umbili-umbili itu, dan setelah itu dimakan bersama-sama. Oleh sebab itu, yang lain merasa antriannya terlalu panjang karena kuali itu hanya kecil, sedangkan muatnya gembili atau umbili itu cuma sedikit, sedangkan yang butuh makan itu banyak. Oleh sebab itu diusulkan oleh Raden Nur Rahmat, wahai Kanjeng Sunan Derajat, aku usulkan bagaimana kalau cara memasaknya tidak seperti itu, supaya lebih cepat. Bagaimana caranya? Caranya dicuci dulu umbili-umbilinya itu. Umbili-umbili itu dicuci sampai bersih. Setelah itu, kalau sudah bersih, maka ditutup seperti ini. Maka Raden Nur Rahmat kemudian mengambil daun jati 2, kemudian umbili-umbili itu ditaruh di atas pohon jati yang satu, kemudian yang satunya untuk menutup umbili yang ada di atas pohon jati itu. Setelah ditutup dengan tangannya begini, setelah itu dibuka, maka ini sudah matang. Kemudian lagi ambil daun jati lagi, kemudian ditutup lagi, kemudian matang lagi, dan seterusnya. Sehingga satu orang dapat bergantian mengambil makanan itu tanpa menunggu harus masak lebih dahulu. Karena setelah ditutup pohon jati tadi itu, setelah pohon jati dibuka, ini sudah matang dan sudah bisa dimakan dan tidak basah, dan makannya juga enak karena umbili ini ditanak dengan tidak menggunakan air, tapi bisa masak dan enak dimakan. Begitulah akhirnya Sunan Derajat sangat terkejut dengan kemampuan Raden Nur Rahmat itu,
sehingga orang yang sebanyak itu cukup dengan cepat dilayani, karena ambil pohon daun jati yang sudah disiapkan, kemudian umbili-umbili yang sudah dibersihkan dari kotoran itu, kemudian ditutup dengan pohon jati yang lain, hanya beberapa menit kemudian dibuka, sudah diberikan pada yang membutuhkan. Seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, saking gopohnya Sunan Derajat, saking herannya, kemudian Sunan Derajat berjalan mundur, dan di situ kakinya menyentuh, yaitu kendi. Kendi-kendi itu tempat air minum dari para pekerja-pekerja yang ada di situ, termasuk santri-santrinya. Ada beberapa kendi yang pecah karena kena kakinya Kanjeng Sunan Derajat. Waduh, Raden Nur Rahmat kemudian mengatakan, waduh Gusti, Kanjeng Sunan Derajat, kendi-kendi ini pecah, gimana ini? Kalau nanti yang lain butuh minum, kendinya tinggal satu, sedangkan yang lain pecah. Ini nanti gimana? Kalau mereka semuanya butuh minum. Apa yang dikatakan oleh Sunan Derajat? Oh, gampang. Jangan khawatir, kita sambung saja kembali. Maka kendi-kendi itu kemudian disusun kembali oleh Kanjeng Sunan Derajat. Setelah itu sudah tersusun dan menjadi kendi yang baru. Maksudnya baru adalah sudah disusun dan sudah jadi kendi yang utuh, tetapi sambungan-sambungan itu masih kelihatan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Derajat itu? Dipaido itu disalahkan oleh Raden Nur Rahmat. Mohon maaf Sunan Derajat, caranya tidak seperti itu. Kalau seperti itu, kalau diisi air, pasti airnya masih merembes karena masih belum merapat. Duh, kamu punya cara? Kalau saya tidak seperti itu caranya. Maka Raden Nur Rahmat kemudian mengambil tompo atau bojok atau boran kecil. Kemudian yang sudah disusun oleh Kanjeng Sunan Derajat tadi kemudian diremuk kembali. Diremuk kembali, akhirnya remuk semuanya. Kemudian satu kendi tadi dikumpulkan, pecahan-pecahannya tadi, kemudian ditutup dengan bojok atau boran kecil. Setelah itu beberapa saat kemudian dibuka. Nah, seperti ini Gusti, sudah wujud seperti kendi yang baru. Kemudian yang satunya dikumpulkan, pecahan-pecahannya itu kemudian ditutup oleh bojok dengan bojok. Setelah itu beberapa menit kemudian diangkat bojoknya, sudah terwujud menjadi kendi yang baru. Seperti itu Gusti. Mohon maaf Kanjeng Sunan Derajat, caraku seperti itu. Kalau caranya Kanjeng Sunan Derajat seperti itu kurang baik. Karena nanti kalau diisi air masih tidak bisa kuat, karena masih retak-retak. Sunan Derajat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, terheran-heran atas kemampuan dari Raden Nur Rahmat. Nah, karena tempatnya Maido itu ada di sebuah lobangan yang biasanya untuk menggodok barang-barang atau buah-buah gembili di tempat itu, maka tempat yang lubangnya 1 meter itu yang biasanya untuk menyulut api supaya tidak bisa kena angin, tempat itu sampai sekarang disebut dengan Paidon. Paidon itu berasal dari kata paido, yaitu menyalakan, yaitu ketika
Kanjeng Sunan Derajat membuat kendi atau kuali tadi itu, sehingga Dipa itu tidak seperti itu caranya. Nah, sedangkan sumur itu sudah dibuat disebut dengan sumur giling, karena kalau mengambil airnya harus menggiling dulu. Kalau sekarang adalah disebut dengan kerean, sumur kerek. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah cerita tentang Raden Nur Rahmat, dan akhirnya Raden Nur Rahmat menjadi orang yang sangat dihargai di tempat itu dan dihormati oleh masyarakat itu, sehingga sampai sekarang walaupun beliau sudah wafat, akhirnya setiap tahun dan setiap hari banyak orang yang datang, baik itu dari keluarganya atau duriahnya maupun dari orang lain, untuk memberikan doa kepada Raden Nur Rahmat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.